minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang bab nusroh. Babu maja'a fin nusroh. Bab apa yang datang tentang nusroh. Nusroh itu kalau di kamus Al-Munawwir diartikan jampi-jampi atau mantra untuk mengobati orang sakit atau orang gila. Itu kalau di kamus Al-Munawwir. Tapi kalau dari penjelasan hadis dan sarahnya itu yang lebih tepat mengobati orang yang kena sihir, ya, kena sihir dan semacamnya. Ya, kalau ada orang kena sihir, bagaimana cara mengobatinya? Itu akan kita bahas mana yang mengandung kesyirikan, mana yang bukan. Coba dibaca, hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusroh, beliau menjawab, "Ia min amali syaiton." Hal itu termasuk perbuatan setan. Yeah. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Daud. Ya, lagi. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusroh menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusroh atau dengan cara lain? Dia menjawab, la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Lagi. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Terusin. Ibnu Qayyim menjelaskan, nusroh ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula. Dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. Ya udah. Itu dalil-dalilnya. Kita ulangi. An Jabir, dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya anin nusroh, tentang nusroh. Nusroh tadi apa? Ngobatin orang yang kena sihir. Faqala hiya min amalish syaiton. Dia termasuk amalan setan. Nah, jadi nusroh itu termasuk amalan setan kata Nabi. Ini lafaz yang menunjukkan larangan. Sama kayak makan menggunakan tangan kiri. Di hadis dikatakan itu pekerjaan setan makan dan minum dengan tangan kiri. Itu lafaz yang menunjukkan larangan. Hukumnya haram. Jadi mengobati orang yang kena sihir dengan sihir itu namanya nusroh. Itu termasuk perbuatan setan dan hukumnya dilarang. Kalau berdasarkan di sini, ya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bisanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, hasan. Wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud waqala, dan dia berkata, Imam Daud, suila Ahmad anha, Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya, waqala, lalu berkata, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu, yang dikutip sama Imam Ahmad perkataan Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi. Kalau perkataan sahabat disebut hadisnya apa? Mauquf. Hadis mauquf bisa dijadikan hujah gak? Enggak, bukan masalahnya. Dia hanya bisa menguatkan. Jadi Imam Ahmad membawakan perkataan Ibnu Mas'ud seorang sahabat untuk menguatkan hadis yang semakna, yaitu yang di atas itu ya. Yakrohu di sini maknanya bukan kalau istilah fikih kan, istilah kita tuh kalau makruh apa ya? Kalau dikerjakan, kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu istilah makruh ulama fikih. Jadi di sini insyaallah makna makruh di sini adalah haram. Ya. Wallahu a'lam ya. Karena dalil tegas di atas tuh min amalish syaitan. Kalau untuk memalingkan yang haram masih ada dalil yang memalingkan, ya. Nah, an-nusyratu nau'un minal ilaji wa ruqyah yu'alaju bihi man kana yudhannu an bihi masam minas sihr. Ya. Kalau di sarahnya dijelasin nusra itu satu macam dari pengobatan, ya, atau ruqyah. Ruqyah itu baca mantra-mantra atau jampe-jampe, yu'alaju bihi, diobati dengannya, mangkana yudhanu an nabihi masa minas sihir, orang yang diduga bahwa dia terkena sihir. Ya. Itu makna nusroh. Nusroh termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah sering kerjakan ini. Ya. Kemudian termasuk perbuatan setan karena memberi jampi-jampi kepada orang yang kena sihir dengan macam-macam dari sihir, ngobatin sihir dengan sihir, namanya nusroh. Kayak misalkan orang kalau ada orang kena santet, ya kan, diobati dengan cara si ahli sihir itu, ya kan. Kemudian kadang-kadang juga membalas dendam, itu boleh juga tuh ya. Kenapa nusroh ini dilarang? Karena melayani setan. Nah, kemudian dan berikutnya, wal fil Bukhari an Qatadah, dan di dalam Sahih Bukhari dari Qatadah ini seorang tabi'in. Kalau sahabat nih masih ingat pengertian sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi dan dia Islam dan mati dalam keadaan Islam. Kalau tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat aja yang nggak ketemu dengan Nabi, sama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Kalau ada seorang tabi'in, qultu li Ibnil Musayyab, ini sama juga tabi'in. Rajulun bihi tibun al yu'akhadhu anim ro'ati. Ada seorang laki-laki yang di sini tibun dikasih to ai sihir, bersamanya ada sihir, ya. Dia berharap baik dengan sihirnya itu, au yu'akhadhu anim ro'atihi, atau disihir istrinya sehingga nggak bisa bercampur. Ayuhallu anhu au binasyar, apakah boleh dilepas darinya atau tadi yunasyar disihir, gitu ya.
Apakah bisa? Kalau Qatadah, boleh nggak maksudnya diobati dengan sihir juga? La ba'sa bih, kalau kata apa namanya? Kata Ibnu Musayyab, la ba'sa bih, tidak ada bahaya dengan yang maksudnya nggak apa-apa ya, boleh. Jadi kalau menurut Ibnu Musayyab, hukumnya apa? Mengobati sihir dengan sihir hukumnya boleh. Innama yuriduna bihil islah, hanyalah mereka menginginkan dengannya ada al-islah, penyembuhan. Fa'amma, adapun ma yanfa'u, apa yang bermanfaat, falam yunha anhu, maka yang demikian itu tidak dilarang. Ini menurut Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab seorang tabi'in. Waruya anil Hasan, dan telah diriwayatkan dari Al Hasan, ini selalu sama juga orang tabi'in. Anahu qala la yahullu sihru, sihir itu tidak bisa dilepas melainkan illa sahirun, melainkan oleh penyihir juga. Gitu. Sihir tidak bisa dilepas oleh siapapun melainkan oleh penyihir. Boleh, kata Al Hasan dan Ibnu Musayyab. Tapi menurut Ibnu Qayyim, kalau Ibnu Qayyim, an-nusrah hilus sihri anil mashur. Nusrah itu melepas sihir dari orang yang kena sihir, wahya naw'an, yaitu ada dua macam. Ihdahuma, pertama, hilun, melepas bisihrin mislahu, melepas sihir dengan yang semisalnya. Ini cara pertama. Wa huwa ladzi min amali syaiton, dan itu yang termasuk perbuatan setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan kepadanya yuhmalu dibawa perkataan Al Hasan tadi. Fayataqarrabun nashiru wal muntashir, karena orang yang menyihir dan yang disihir itu mendekatkan diri ila syaiton, kepada setan. Bima yuhibbu, dengan apa saja yang setan suka. Jadi nanti diperintah sama setan. Misalnya contoh deh, bikinin kopi dulu deh. Terus coba tolong itu dulu, apa namanya, potong ayam warna hitam. Semua ayam apa namanya itu? Mani. Cari, nanti disuruh lagi cari apa lagi. Nah itu nanti dikerjain sama setan. Fayu betilu amaluhu anil masur, maka perbuatan itu membatalkan orang yang kena sihir. Jadi bukan sibuk ngurusin siapa? Sihirnya. Orang yang kena sihir malah sibuk ngurusin kemauan setan. Makanya kalau ada orang kesurupan misalnya ini, bikinin gue kopi, ya mau. Kopi panas saya kasih tuh. Enggak, jangan mau diperintah gitu. Nanti akan ada lagi permintaan yang lain gitu ya. Deh, wasani, ini cara yang kedua. An-nusratu di ruqyah. Nusrah itu diobati dengan ruqyah, ya. Wat ta'awuzat, dan pelindungan wal adawiyah, dan obat-obatan, wat da'awat, dan doa-doa yang al-mubahah, yang mubah. Fahadza jaiz, maka yang demikian ini boleh. Ini ada dua pendapat. Yang satu membolehkan nusrah, yang satu melarang. Mana yang kuat pendapatnya coba? Melarang. Yang melarang alasannya apa ya? Tahu dong. Nih. Alasan tadi Sihir nggak boleh dibalas sama sihir. bukan. Iya min amali syai. Itu alasannya. Iya. Iya kan? Itu termasuk perbuatan setan. Hukumnya haram. Nah, dia Nabi pernah kena sihir di Madinah, ya kan? Nah, sihir itu begini, orang kena sihir itu dia membayangkan
menghayalkan sesuatu yang akan dia perbuat, tapi dia melakukan sesuatu yang dia nggak perbuat sebenarnya, cuman berdasarkan dihayalkan, itu sihir, ya. Misalkan ente ini kena sihir, terus ente merasa dikejar-kejar sama Gila. orang gila deh bener. Padahal nggak ada orang gila, kagak ada, cuma dihayalkan. Nah itu apa namanya, gambaran tentang sihir. Nah, Nabi pernah kena sihir, gitu kan? Malaikat datang, yang satu di atas kepala itu, yang satu lagi di kaki. Siapa ya yang berbuat ini? Salah satunya itu nanya kepada yang satunya lagi. Itu orang Yahudi. Gimana ya? Ini apa namanya? Alat buat bulu-bulunya itu. Jono di sumur, ambil, dibuang. Jadi diambil dari rambut. Tuh, rambutnya Nabi tuh. Sama ada orang yang jadi pengkhianat tuh, diambil rambutnya, jampe kayak gitu. Ya udah Nabi kena sihir. Nah, tapi Nabi nggak balas dengan sihir yang Nabi ajarkan, yaitu doa penangkal sihir. Masih ingat kan nih doa penangkal sihir? Lupa. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas nih, inget-inget nih, ya. Tuh. Bacanya gini 3 kali. Baca boleh begini nih, baca Al-Fatihah dulu nggak boleh, ya kan? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tuh ditiup, terus diusap ke seluruh tubuh, ya. 1 kali. Yang kedua sama kayak gitu, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiup lagi sampai 3 kali. Ini cara yang diajarkan oleh Nabi, doa. Ini namanya meruqyah diri sendiri, ya, menangkal sihir. Nah, itu dibolehkan. Kalau misalkan minta penangkal sihir sama dukun, biasanya itu di pintu-pintu deh, suka ada tuh tulisan-tulisan misalnya, atau kapal kuda, ya pede pokoknya deh ya, macam-macam. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya, karena tidak diajarkan oleh Nabi. Tuh. Nah, kalau pengobatan, kalau Ibnu Qayyim katakan, kalau mau mengobati orang yang kena sihir dengan cara bekam, contoh misalnya, bekam tahu kan? Tahu ya? Itu bekamnya di kepala. Kalau orang yang kena sihir, di kepala ya? Ini dikaji sama Ibnu Qayyim tuh. Kenapa di kepala? Karena dia itu dihayalkan, yakni dari pikiran itu diambil darah itunya dari kepala. Itu kalau dengan cara bekam. Terus ada lagi cara lain tuh, misalnya pakai daun, mandi pakai daun apa itu? Bidara. Tuh bisa, ya. Itu jadi dari hadis-hadis ini kita bisa ambil pelajaran, ya. Kalau kena sihir nggak boleh diobati dengan sihir lagi. Ya walaupun memang kelihatan itu ampuh gitu ya, karena dia tahu tuh apa namanya, ya, karena berhubungan juga dengan setan, ya.
Tapi itu Dilarang. dilarang. Insya Allah pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat, hukum nushrah itu haram. Nanti kan kan siapa ya? Kita tahu orang yang ahli sihir. Ini tahu gak nih, kan? Yang ahli sihir di sini? Tahu? Nggak tahu. Jadi secara langsung nanti nuntut suruh belajar sihir. Belajar sihir kita bahas tuh, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, sudah bisa dipahami ya. Kita cukupkan ya kajiannya ya sampai sini. Kalau mau ada pertanyaan nanti yang bertanya silakan setelah duduk aja. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.